Shalom, haleluya, bersemangat masuk bulan yang baru. Ada berkat Tuhan, amin. Ada kebaikan Tuhan sepanjang bulan ini. Ada kasihnya yang Tuhan pasti nyatakan, tunjukkan buat kita. Tengok dulu kanan kirinya, bilang ada banyak berkat bulan ini buat kita, amin. Kasih jempol, bilang ada banyak berkat buat kita bulan ini, amin. Kita percaya ada banyak kebaikannya di bulan ini buat kita. Karenanya judul khotbah saya adalah You at the right time. You are at the right time. Kamu ada di waktu yang tepat. Saudara dan saya ada di waktu yang tepat. Kamu ada di waktu yang tepat. Amin. Sama-sama bilang, saya ada di waktu yang tepat. Amin. Tuhan menempatkanmu ada di waktu yang tepat. Kamu lahir di waktu yang tepat. Kamu hidup di waktu yang tepat. Tuhan punya takdir buat hidupmu di waktu yang tepat. Kamu ada di gereja ini pada saat ini untuk dengar pesan di waktu yang tepat. Amin. Saudara dan saya percaya kamu gak pernah terlambat. Kita gak pernah terlambat, gak pernah terlalu terlambat. Kita selalu ada di waktu yang tepat. Selama kita ada di dalam Tuhan, Tuhan akan bawa kita dari satu posisi kepada posisi yang Tuhan mau kita ada di waktu yang tepat. Kita mungkin merasa gak layak, kita mungkin merasa udah kehilangan waktu untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, untuk memperbaiki keadaan keuangan. Kita mungkin merasa kurang waktu, kurang detik, kurang menit, kurang jam, kurang hari. Kayaknya kita terlambat ambil kesempatan di hari yang lalu. Sehingga saya ada di posisi sekarang di mana saya ada. Saya mau bilang, saudara gak pernah ada di waktu yang salah selama saudara ada di dalam Tuhan, saudara ada di waktu yang tepat. Amin. Kita harus punya iman ini, kita ada di waktu yang tepat. 1 Korintus 4 ayat 5, kita buka ayatnya. 1 Korintus 4 ayat 5. Dan saya percaya Tuhan memastikan kamu ada saat ini mendengar pesan ini. Tuhan akan memastikan Dia akan beri sesuatu kepadamu saat ini. Kamu ada di waktu yang tepat. 1 Korintus 4 ayat 5. Kalau sudah siap baca, katakan, saya ada di waktu yang tepat. You are at the right time. Karena itu, yuk baca 2-3. Karena itu, janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan apa? Menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan. Ia akan memperhatikan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Baca beberapa kalimat di atas sampai kata datang. Yuk kita baca lagi 2-3. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Janganlah menghakimi sebelum waktunya. Saya bilang janganlah menghakimi. Dalam teks bahasa Inggris bilang sebelum waktu yang ditentukan. Sama-sama bilang ada waktu yang ditentukan. Sama-sama bilang jangan menghakimi sebelum pada waktunya. Jangan menghakimi dirimu sebelum waktu yang ditentukan. Jangan hakimi orang lain sebelum waktu yang ditentukan. Jangan hakimi Tuhan sebelum waktu yang ditentukan. Jangan hakimi dirimu sendiri sebelum waktu yang ditentukan. Saya mau bilang berhenti untuk menghakimi lebih dulu. Karena kita punya Tuhan. Roma 8 ayat 28. Apa itu Roma 8 ayat 28? Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan. Saya suka teks King James bilang, kita tahu sekarang bahwa Allah menyebabkan, bukan Allah menyebabkan segala sesuatu, tapi Allah menyebabkan segala sesuatu bekerja, kejadian demi kejadian untuk bekerja mendatangkan kebaikan buat kita. Karenanya jangan menghakimi sebelum waktunya. Jangan menghakimi sebelum waktu yang ditentukan. Karena kita punya Tuhan. Roma 8 ayat 28. 1 Korintus 4 ayat 4-nya Paulus bilang begini. 1 Korintus 4 ayat 4-nya, satu ayat sebelumnya. Sebab, yuk 2-3. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah
Tuhan. Kalau saudara baca terjemahan baru, saudara bingung. Paulus kenapa nggak sadar? Paulus mabok. Paulus pingsan. Paulus tertidur. Teks bahasa Inggris menjelaskan. Teks aslinya menjelaskan. Dia bilang hati nuraninya benar. Dia hatinya benar. Tapi bukan karena itu dia dibenarkan. Tuhan yang menghakimi dia. Hati nuraninya benar. Tapi bukan karena itu dia dibenarkan. Tuhanlah yang menghakimi dia. Karenanya di ayat 5 bilang, jangan menghakimi sebelum waktu yang ditentukan. Jangan menghakimi dirimu sebelum waktu yang ditentukan. Jangan bilang kamu nggak bisa karena kemarin gagal. Kamu nggak mungkin bisa meraih itu karena kemarin gagal. Jangan hakimi dirimu sebelum waktu yang ditentukan. Jangan hakimi orang lain bilang, dia udah bertobat bertahun-tahun tapi kelakuannya seperti itu, dia nggak bisa berubah, saya nggak usah temenin dia lagi. Jangan hakimi orang lain sebelum waktu yang ditentukan. Karena kita punya Tuhan, Roma 8 ayat 28. Jangan hakimi Tuhan sebelum waktu yang ditentukan. Ini gara-gara Tuhan sih nggak dengar doa saya. Jangan hakimi Tuhan sebelum waktu yang ditentukan. Amin. Bahkan di dalam Yeremia 18 ayat 4, saya mau bilang, God is not finished with you. Tuhan belum selesai sama saudara. Amin. Tuhan belum selesai sama kita. Jangan menghakimi duluan. Jangan menghakimi sebelum waktunya. Tadi nggak sengaja teman saya bilang, saya tergoda menghakimi, menilai sebelum waktunya. Saya kerja, pakai kendaraan untuk ke tempat kerja, butuh bensin, ada gaji, lalu kemudian sekarang bensin naik, tapi gaji nggak naik. Lalu saya berpikir, kalau gitu saya kekurangan, saya kurang uangnya untuk uang bensin karena gajinya nggak naik. Jangan menghakimi sebelum waktunya. Jangan hakimi keuanganmu sebelum waktu yang ditentukan. Karena Tuhan masih bekerja. Yeremia 18 ayat 4 bilang begini, seperti tanah liat di tangan tukang priuk. Tuhan bentuk saudara dan saya. Tuhan bentuk setiap kejadian demi kejadian, di tangannya dia bentuk itu. Jangan melompat ke kesimpulan. Jangan ambil kesimpulan menurut dirimu sendiri, tapi ikuti kesimpulan yang Tuhan punya buat hidupmu. Jangan bilang karena kerja, kemudian gajinya nggak naik, bensinnya nggak naik, lalu kamu bilang keuanganku berarti kurang. Jangan menghakimi keuanganmu lebih dulu sebelum waktu yang ditentukan, karena Tuhan selalu punya berkat buat kita. Amin. Mau tepuk tangan yang dahsyat, yang luar biasa. Yesaya 45 bahkan bilang begini, seperti beling di tanah liat. Kadang-kadang kita kayak gitu. Kadang-kadang kita buat kekacauan. Kadang-kadang kita melewatkan apa yang Tuhan mau kerjakan di hidup kita. Kadang-kadang kita merasa udah terlewat. Saya nggak layak nih, udah lewat semua. Seperti beling di tanah liat, tapi tukang periuknya tetap bentuk. Dan itu pemberontakan kita. Kita nggak denger-dengeran sama Tuhan. Itu melukai tangan Tuhan. Di atas kayu salib darahnya telah tercurah. Itu melukai dia. Kadang-kadang kita mau loncat dari tangan Tuhan, tapi Tuhan ambil kita lagi. Tuhan bentuk kita lagi. Dia gak pernah nyerah sama kita. Kenapa? Karena harganya dibayar mahal di atas kayu salib. Amin. Karenanya saudara gak boleh menghakimi sebelum waktunya. Jangan loncat ke kesimpulan. Jangan buru-buru ambil kesimpulan. Jadi kalimat dia yang menghakimi aku, saya udah cek bahasa aslinya. Itu nggak ada hubungannya dengan kita benar atau salah. Dengan kita masuk surga atau masuk neraka. Ini bicara tentang kesimpulan yang kita buat. Jadi kalimat dia yang menghakimi aku adalah Tuhan, sama dengan saya tulis seperti ini. Dia sedang bekerja menyempurnakan sampai pada kesimpulan yang dia punya buat hidup kita. Tuhan masih sedang mengerjakan sesuatu bagimu. Amin.
Tuhan masih sedang bekerja mengerjakan sesuatu buat rumah tanggamu. Tadi pagi saya tanya ini sama istri saya karena saya punya teman cukup dekat zaman SMA. Saya sampein nggak ya ini karena nyambung nih kesaksiannya. Tapi saya ngeri sedap kesaksiannya. Istri saya bilang udahlah nggak usah. Tapi kayaknya saya bisa saksikan. Saya pengen ngomong nih untuk kasih tahu sama jemaat, jangan cepet-cepet loncat ke kesimpulan. Teman saya menikah, rumah tangganya berantem, piring terbang, kan piring terbang. Jadi UFO kadang-kadang bukan hanya dilihat di luar rumah, di dalam rumah bisa ada UFO juga. Piring terbang, pisah rumah. Singkat cerita, dia dituntut cerai sama istrinya, dia cerai. Lalu setelah cerai, keluarga semua ya udah mereka udah cerai. Keluarga, orang-orang di sekitarnya, mereka nggak bersatu lagi, mereka udah cerai. Orang-orang di sekitarnya sudah menghakimi, ya udah selesai. Udah nggak bisa pulih lagi rumah tangganya. Tapi hari ini, teman saya itu, kalau posting, mereka udah kawin lagi, mereka udah nikah lagi, kemudian selalu posting berdua sama anak, rumah tangganya baik-baik saja. Karena saya percaya teman saya adalah orang percaya. Dan walaupun dia coba loncat dari tangan Tuhan, Tuhan tangkap lagi, Tuhan bentuk lagi. Jangan buru-buru ambil kesimpulan, jangan loncat ke kesimpulan. Jangan batasi Tuhan, apa yang Tuhan bisa kerjakan di hidupmu. Yang tua, yang udah tua, jangan bilang saya udah nggak sanggup lagi belajar. Jangan menghakimi dirimu sebelum waktu yang ditentukan. Ngerti maksud saya? Bahwa Tuhan selalu punya yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Sama-sama bilang, saya ada di waktu yang tepat. Ingat kisah Yairus? Yairus datang sama Yesus. Yesus datang ke rumah dong, mampir. Anakku lagi sakit, sekarat, hampir mati. Yesus bilang, iya oke, kita jalan ke rumahmu. Dia jalan berdua. Di tengah jalan ada wanita pendarahan 12 tahun jamah jubah Yesus. Lalu disembuhkan. Wanita ini disembuhkan. Sementara wanita ini disembuhkan, kemudian orang-orang dari kepala rumah ibadat yaitu Yairus datang sama Yairus. Anakmu sudah mati. Waktu dia bilang anakmu sudah mati, lalu yang Yesus lakukan, yuk kita baca pelan-pelan. Markus 5 ayat 36 deh. Dari ayat 36. Markus 5 ayat 35, 35 ayat 35. Ketika Yesus masih bicara sama siapa? Bicara sama wanita pendarahan yang disembuhkan. Yesus luangin waktu. Waktu Yesus luangin waktu ngobrol kesaksiannya. Dia jamah jubah Yesus dari belakang, kemudian Yesus sembuhkan. Ada tenaga keluar dari Yesus. Wanita ini sembuh. Yesus kemudian ngobrol sama dia. Dan wanita ini kesaksian. Itu kayak waktu yang tersita untuk jalan ke rumah Yairus. Yairus bisa saja berpikir, ini nggak tepat waktu wanita ini kesaksian. Anak saya lagi sekarat. Tapi saya mau kasih tahu, selama kita ada bersama Tuhan, you are at the right time. Saudara dan saya selalu ada di waktu yang tepat. Amin. Ini nggak tepat waktu wanita ini kesaksian. Anak saya lagi sekarat. Lalu kemudian keadaan tambah buruk. Orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu berkata apa? Anakmu sudah mati. Anakmu udah mati. Apa perlunya lagi menyusah-nyusahkan guru? Ayat 36 Yesus, ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan. Saya mau bilang gini. Jangan menghakimi sebelum waktu yang ditentukan. Tapi kadang-kadang keadaan di hidup kita membuat orang-orang menghakimi sebelum waktu yang ditentukan. Jangan tergiring pikiranmu oleh opini orang-orang tentang keadaan situasi yang kau hadapi.
Jangan hakimi situasimu, jangan hakimi Tuhan, jangan hakimi orang lain sebelum waktu yang ditentukan. Karena kita pasti digiring oleh situasi, digiring oleh orang-orang, tapi saudara perlu tahu kalau orang bilang, kamu gak bisa sukses lagi, kamu udah kalah berkali-kali, kamu kemarin rumah tanggamu udah gagal, jangan setuju dengan kesimpulan, jangan loncat ke kesimpulan yang orang banyak buat, karena Tuhan juga gak peduli sama kesimpulan mereka. Tuhan tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan saya suka dikatakan Yesus bilang, jangan takut. Lalu Yesus terus berjalan. Ini yang perlu kita tahu ketika keadaan kita tambah buruk, jangan menghakimi sebelum waktunya. Jangan ikut-ikutan sama pendapat dunia. Jangan ikut-ikutan sama pendapat orang banyak, lalu menghakimi, loncat ke kesimpulan. Ayat 39. Sesudah itu ia jalan terus sampai ke rumah. Kemudian di ayat 39, sesudah itu ia, saudara perlu tahu, Tuhan selalu berusaha masuk ke situasi hidupmu. Tuhan selalu berusaha untuk masuk. Ini bukan tentang usahamu saja. Jangan pikir bahwa saudara saja yang berusaha. Tuhan berusaha untuk masuk ke situasi hidupmu. Amin. Tuhan mau buat penghakiman tentang situasi hidupmu. Orang-orang, lalu Tuhan bilang apa? Orang-orang itu, sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu apa? Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tapi tidur. Orang banyak udah cek nadinya nggak ada, nafasnya nggak ada. Orang banyak menghakimi, orang banyak menilai, orang banyak sampai pada kesimpulan bahwa udah mati, udah selesai, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tapi Tuhan bilang, Tuhan belum selesai. Saya nggak tahu situasi hidupmu apa. Kalau orang-orang di sekitarmu bilang udah selesai, udah nggak ada pendapat lagi yang perlu kamu perjuangkan, saya mau bilang Tuhan berusaha masuk ke situasi hidupmu dan Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Tuhan akan buat kesimpulan di hidupmu yang lebih baik daripada kesimpulan banyak orang. Amin. Jangan buat kesimpulan tentang orang lain, orang nggak bisa berubah. Selama orang itu dalam Tuhan, Tuhan belum selesai dengan dia. Sama seperti Tuhan belum selesai dengan kita. Hargai pekerjaan Tuhan yang belum selesai dengan orang itu. Hargai pekerjaan Tuhan yang belum selesai dengan kita. Tuhan selalu bentuk kita. Amin. Dan kita tahu akhirnya, anaknya, kesimpulan siapa yang terjadi? Penghakiman siapa yang benar? Penghakiman Tuhan. Anaknya hidup kembali. Jangan menghakimi dirimu dan bilang waktunya udah lewat, Pak. You are at the right time. Jangan bilang, Pak saya udah terlambat, Pak saya udah terlalu tua. You are at the right time. Jangan bilang Abraham dan Sarah udah terlambat punya anak. Mungkin Abraham dan Sarah ketika dengar kabar dari Tuhan, kamu akan punya keturunan. Mereka tertawa. Karena waktu mereka tertawa, orang banyak sudah menghakimi mereka. Orang banyak sudah mendakwa mereka. Orang banyak sudah menilai mereka di usia 75 tahun. Lalu Sarah udah menopause, udah nggak bisa punya anak, udah mati haid, dihakimi, nggak bisa punya anak lagi. Jangan loncat ke kesimpulan. Jangan bilang kamu ada di waktu yang salah. You are at the right time. Amin. Amin. Jangan bilang kesempatan udah hilang. Jangan bilang waktunya udah hilang. You are at the right time. Bilang kanan kirinya, kamu ada di waktu yang tepat. Amin. Pemain musik boleh sambil siap-siap. Nggak kerasan nih. Baru sampai Abraham, ada beberapa yang harus saya jelaskan. Roma 4 ayat 20. Oh, sebelum sampai di sini, saudara tadi baca ayat 37, Yairus percaya. Karena Yairus nggak keluarin statement apapun tentang keadaan itu. Waktu Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Sama-sama bilang saya nggak perlu takut. Saya harus percaya. Dan Yairus saya menarik kesimpulan Yairus percaya. Karena nggak ada diceritakan Yairus keluar sungut-sungut, Yairus keluar amarah, Yairus ikut aja. Yairus percaya dan akhirnya dia lihat kesimpulan Tuhan yang jadi di hidupnya. Abraham, saya sebut dia jadi percaya. Kenapa? Karena kita baca yuk Roma 4 ayat 20.
Pemain keyboard boleh sambil siap-siap. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Di hari tua, menurut orang menghakimi nggak mungkin lagi punya anak. Jangan menghakimi sebelum waktu yang ditentukan. Justru dia punya anak. Amin. Jangan bilang kamu nggak bisa karena udah tua. Jangan bilang udah tua, kesuksesan udah lewat. Jangan bilang udah tua, kesempatan udah banyak yang hilang. Saya suka nasihatin anak muda gini. Kalau saya bertobat di umur 17 kayak kamu, 18 kayak kamu. Kalau di umur sekarang saya umur udah 17 juga ya. Nggak, umur saya udah 42. Di umur 42 pasti saya jadi orang sukses. Itu kesimpulan yang saya buat. Tanpa sadar, saya sedang menghakimi diri saya. Saya melewatkan banyak hal di hari-hari yang lalu. Itu berlaku buat anak muda itu, tapi tidak dengan saya. Karena selama saya ada di dalam Tuhan, saya at the right time. Amin. You are at the right time. Amin. Kamu selalu ada di waktu yang tepat. Amin. Tuhan menanganimu dengan tepat. Tuhan akan buat posisi engkau ada di posisi yang sini, harusnya ada di sini. Tuhan bisa bawa kamu ke sini di waktu yang tepat. You are at the right time. Abraham udah tua, harusnya nggak punya anak, tapi dia percaya. Sama-sama bilang, saya harus percaya. Bilang kanan kirinya, jangan takut, percaya saja. Amin. Yohanes 5 ayat 1, Yesus lagi jalan menuju Yerusalem. Boleh sambil dibuka ayatnya. Yohanes 5 ayat 1. Supaya kita bisa masuk ke situasinya. Ada orang lumpuh 38 tahun di sini, tapi di ayat 1 seperti sebuah kebetulan. Karena Yesus memang lagi jalan ke Yerusalem. Di Yerusalem dia mampir ke Bethesda. Saya mau bilang itu bukan kebetulan. Yesus at the right time. Sesudah itu pada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem ada pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Kemudian ayat 3, dan ada orang-orang sakit di sana menanti goncangan air. Ayat 4, ini penjelasannya. Kalau airnya goncang, malaikat turun. Siapa yang masuk ke kolam itu duluan, dia sembuh. Berarti kita simpulkan, orang ini lumpuh, nggak ada yang tolongin. Kita baca dulu ayat 5. Ayat 5. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Tapi ada banyak orang juga di situ. Tapi orang sakit itu ngapain lumpuh 38 tahun di dekat kolam Bethesda, nggak ada yang tolongin. Dia ada di tempat yang salah, mungkin di waktu yang salah menurut kita. Tapi dia at the right time. Karena Yesus ke situ. Yesus pilih orang itu, bukan orang lain. Ayat 6. Tuhan masuk ke situasi hidupnya. Yesus lihat. Yesus melihat semua yang terjadi di hidupmu. Dan Tuhan berusaha masuk ke situasi hidupmu. Amin. Melihat orang itu berbaring di situ karena ia tahu bahwa telah sekian lama. Sama-sama bilang, Tuhan tahu keadaan saya. Sama-sama dengan iman percaya, Tuhan datang ke situasi hidup saya. Sama-sama bilang, Tuhan akan buat kesimpulan di situasi hidup saya. Karenanya saya nggak mau menghakimi sebelum waktunya. Saya nggak mau ambil kesimpulan sebelum waktunya. Amin. Tuhan akan buat kejutan-kejutan hebat di bulan April ini buat hidupmu. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Ayat 6-nya, orang ini jawab apa? Ayat 6, ketika Yesus, ayat 7. Dia menghakimi sebelum waktunya. Dia menghakimi dirinya sendiri, udah lumpuh 38 tahun, nggak bisa jalan menuju kolam itu. Dia menghakimi orang lain, nggak ada orang yang tolong masuk situ. Jangan-jangan dia menghakimi Tuhan juga. Ini Tuhan kenapa buat situasi saya kayak gini? Jangan menghakimi sebelum waktu yang ditentukan.
Karena Tuhan akan masuk ke situasi hidupmu dan Tuhan akan buat kesimpulan di hidupmu. Jangan bilang harga-harga naik lalu kamu kekurangan. Jangan menghakimi sebelum waktunya. Kamu gak akan kekurangan. Amin. Kamu gak akan kekurangan. Kemudian di ayat 7 dikatakan, Tuhan tidak ada orang menurunkan aku. Orang lain udah masuk duluan. Kayaknya dia ada di waktu yang salah, ada di tempat yang salah. Tapi Tuhan mau pastikan dia ada di waktu yang tepat. Di ayat 8, Tuhan punya penghakiman. Ini penghakimannya Tuhan. Jalan, bangun, jalan angkat tilammu. Kalau kita baca ayat 9, saya simpulkan saja ayat 9, ia percaya. Kenapa saya bilang ia percaya? Karena hari itu hari Sabat. Dia ada di Yerusalem. Dia tahu kebiasaan orang Yahudi. Do nothing di hari Sabat. Tapi kalau sampai dia kemudian Yesus datang suruh angkat tilamnya, dia angkat tilamnya, dia bangun karena dia percaya. Makanya kalau saudara baca terus ke bawah, orang-orang Yahudi tanya dia, siapa yang suruh kamu jalan? Dia bilang 38 tahun gak pernah ada yang suruh saya jalan dan saya gak jalan. Yesus di hari Sabat dia suruh saya jalan karena dia percaya. Ayat terakhir Yohanes 20 ayat 31. Supaya saudara tahu ini kesimpulan khotbah saya. Yohanes 20 ayat 31, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu Pendeta Mario dari tadi ngomong you are at the right time, supaya ketika ada tantangan, ada masalah, ada diagnosa dokter nggak bisa sembuh, ada utang, kemudian uangnya nggak cukup untuk bayar, kerja di satu tempat kerja, tapi harga-harga lagi naik, gajimu kalau dibandingkan menurut orang dunia nggak cukup. Jangan menghakimi sebelum pada waktunya, jangan ambil kesimpulan sebelum pada waktunya. Biarlah Tuhan yang buat kesimpulan di hidupmu. Tujuannya cuma satu, supaya kamu percaya. Amin. Percayalah. You are at the right time. 2020 April tanggal 3, you are at the right time. Saudara ada di waktu yang tepat. Dengar khotbah ini, Tuhan tepat menyemangatimu. Kamu ada di waktu yang tepat. Jangan hakimi dirimu, jangan hakimi orang lain, jangan hakimi Tuhan. Prematur dulu, lebih cepat, lebih dulu. Jangan hakimi sebelum waktunya. You are at the right time. You are at the right time. Hanya dirimu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan kau paling mengerti. Tuhan kau paling mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku aman saat bersamamu. Ya bangkit berdiri sama-sama, katakan hanya dirimu.